Salam dalam kasih Kristus untuk kita semua. Saya berharap saudara-saudara terus sehat menjalani kehidupan. Ini sudah minggu kedua di bulan September. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Kejadian pasal 50, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan terus menolong kehidupan kami dalam menjalani segala keadaan yang sampai hari ini. Terus Tuhan perkenankan, kami percaya kami terus ada dalam kuasa darah-Mu yang telah Engkau meteraikan pada setiap hati kami. Kami percaya bahwa Allah yang hebat itu, Allah yang kuat itu, Allah yang perkasa itu menaungi segala kerapuhan kami, kelemahan kami, keterbatasan kami. Dan karena itu tidak ada kata lain selain ucapan syukur yang akan terus kami kumandangkan kepadamu atas seluruh kesempatan, kekuatan di tengah-tengah berbagai kerapuhan dan keterbatasan kami. Kami akan merenungkan sabda-Mu Tuhan. Dalam tuntunan Roh Kudus, bersabdalah karena kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21, sabda Tuhan berkata demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku ini pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin, firman Tuhan. Hidup bersama bagi kemuliaan Allah, itu tema perenungan kita pada hari ini. Hidup bersama bagi kemuliaan Allah. Ada yang suka makanan yang asin, tapi ada juga yang tidak. Kan begitu, tapi makanan asin atau tidak ya tergantung usia juga sih dan riwayat kesehatan kita masing-masing. Semakin tua kita, semakin berusia lanjut kita, pakar-pakar kesehatan menganjurkan kepada kita kurangi makan garam. Tapi ini masalahnya, pakar kesehatan dengan bertumbuhnya usia kita sering menganjurkan supaya kurangi makan garam. Nah, Alkitab meminta kita untuk menjadi garam dunia. Yang mana yang mau diikuti? Kan untuk menjadi garam dunia tidak harus banyak makan garam, toh. Menjadi garam dunia bukan berarti ayo kita makan banyak garam atau lumuri diri kita dengan banyak garam. Kan tidak harus berarti seperti itu. Minuman juga begitu. Ada yang suka kopi, ada yang tidak suka kopi, ada yang suka teh dan seterusnya. Sedangkan kopi saja, ada orang yang suka kopinya itu harus kental dan pekat. Pokoknya hitam pekat sekali. Ada yang malah tidak pakai gula, selera kopinya kan. Ada yang kopi itu tidak harus rasanya, tapi yang penting warnanya. Jadi mau dia pekat, mau dia tidak, yang penting warnanya hitam. Itulah kopi, selera itu. Makanan berbeda selera. Minuman begitu pun juga. Pakaian pun demikian. Masing-masing kita punya selera pakaian. Ada orang yang suka seleranya berpakaian tradisional. Ada yang suka modern. Tapi ada yang suka gaya pakaiannya itu ya gaya pakaian ikut-ikutan. Apa yang dilihat matanya, apa yang tren ikut. Jadi tidak jelas mau tradisional mau modern. Yang penting apa yang ada di depan kita diikuti. Jadi gaya berpakaian stylenya ya ikut gaya apa yang ada. Ada orang yang bergaya seperti itu. Ada orang yang meskipun sudah berbagai banyak perubahan tetap saja dengan gaya berpakaiannya yang klasik misalnya dan seterusnya. Macam-macam gayanya. Nah, kadang-kadang kalau orang yang suka tren, yang suka gaya-gayaan, ikut gaya-gayaan apa yang ada di sekitarnya, itu biasa menghadirkan sebuah, katakanlah banyak sekali maunya kita untuk ikut gaya orang lain dan seterusnya. Banyak gayanya, tapi kurang kemampuannya. Banyak gayana, kurang kemampuannya, kata orang-orang di situ. Nah, itu susah kalau begitu. Mau banyak gaya, tapi kurang tenaga, percayalah itu bisa mati gaya. Ujung-ujungnya itu bisa terjadi. Prinsipnya begini, saya tidak bisa maksa orang lain untuk satu selera dengan saya. Tidak bisa. Saya tidak bisa maksa untuk
orang lain untuk satu selera minuman dengan saya, satu selera makanan dengan saya, satu selera pakaian dengan saya. Tidak bisa. Itu pasti jadi masalah. Karena masing-masing kita diberi karunia, selera, kesukaan yang berbeda-beda. Nah, bisa dibayangkan jika semua selera kita itu sama. Lalu kebetulan satu saja yang dibuat, oh jadi rebutan. Kadang-kadang itu bahaya. Nah, kesulitannya saudara-saudara, bukan hanya sekali atau dua kali dalam hidup ini ya. Tanpa sadar kita memaksakan selera kita, kesukaan kita, apa yang kita inginkan itu memaksakan pada posisi orang lain. Masakan sering begitu, karena gara-gara kita suka-suka yang sedikit asin, lalu makanan orang lain agak sedikit tawa, pulang kita cerita. Minuman juga begitu, pakaian juga begitu, macam-macam. Misalnya gini, ada orang yang kebetulan kita jumpai, misalnya diri kita nih, suka sekali pakai anting-anting, misalnya ini perempuan ya. Ada perempuan yang suka sekali pakai anting-anting, kayak harus tangan melambai-lambai di telinganya, kayak begitu pokoknya. Besar sekali. Dia suka pakai anting-anting yang seperti itu. Itu seleranya. Lalu tiba-tiba dia berjumpa dengan orang yang anting-antingnya nyaris tidak kelihatan. Lalu kita mengatakan, ngapain sih pakai anting-anting begitu? Nggak usah saja pakai anting-anting kalau memang tidak harus dilihat orang. Kan mestinya tidak disalahkan atau tidak dihakimi, tapi karena seleranya. Atau juga ada orang yang kebetulan karena kita suka pakai jam tangan misalnya di tangan kiri kita, lalu kita berjumpa dengan orang yang pakai jam tangan misalnya di tangan kanan, kita katakan, norak banget sih, masa pakai jam tangan di tangan kanan? Apa salahnya dia pakai? Tapi karena selera kita di tangan kiri, kita merasa aneh tuh pakai jam tangan di tangan kanan misalnya. Pokoknya tidak bisa begitu. Tapi ya itulah tadi, itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Bukan sekali dua kali kita menghakimi dengan mudahnya karena selera kita, karena kesukaan kita, dan seterusnya, macam-macam. Susah itu karena pasti kalau misalnya kita menghakiminya dalam banyak situasi, ini yang sering pepatah katakan, jangan ukur orang lain di badan sendiri. Karena kalau itu terjadi susah, karena pasti tidak pas, karena setiap orang itu intinya beda ukuran. Itu baru hal seputar makanan, minuman, pakaian. Belum kalau misalnya kita kembangkan sedikit pada karakter atau sikap kita. Tidak jarang dan sering terjadi kita menilai karakter sikap orang lain berdasarkan karakter kita dan sikap kita. Berdasarkan perilaku kita, kita menilai perilaku orang lain. Kita yang suka berprasangka negatif pada perilaku orang lain, lalu ketika orang berperilaku, kita tempatkan pikiran kita pada pikiran orang lain. Bahwa oh, dia melakukan perilaku itu karena negatif. Padahal sebenarnya peristiwa itu ada dalam pikiran kita. Ketika orang melakukan sesuatu, kita menghakimi orang itu seperti cara kita berpikir. Nah, hal-hal seperti ini akan dibongkar oleh bacaan kita sebenarnya. Dan memang itulah yang kemudian terjadi dalam bacaan kita. Dalam kisah Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Mari kita baca ayatnya yang ke-15. Kata-kata saudara-saudaranya Yusuf. Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Itu kan kata-kata dari saudara-saudaranya Yusuf. Nah, pikiran boleh jadi Yusuf itu mendendam kita dan membalaskan kesalahan kita. Pikiran itu lahir setelah ayah mereka, Yakub, meninggal. Perhatikan ya. Jadi pikiran mereka, Yusuf pasti mendendam kita dan membalaskan. Itu lahir ketika ayahnya sudah meninggal. Jadi saudara-saudaranya Yusuf berpikir, selama ini Yusuf baik sama saudara-saudaranya, Yusuf baik sama mereka, bukan karena memang Yusuf itu baik. Bukan karena itu karunia Allah. Tapi karena dalam tanda kutip, ayahnya masih hidup, makanya Yusuf baik sama kita. Karena dia takut sebenarnya sama ayah, makanya dia baik sama kita. Jadi pikirannya begitu. Itu pikiran saudara-saudaranya. Negatif sekali kan? Kotor sekali kan? Jadi mereka menilai Yusuf itu baik bukan karena Yusuf baik, tapi karena masih ada papa tak, masih ada ayah kita, makanya dia baik sama kita. Negatif kan itu? Adakah temannya di sini? Yang apapun kemudian dilakukan, orang selalu berpikiran negatif sama orang lain. Apapun kebaikan orang selalu dipikirkan itu karena ada maunya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya yakin pendengar Bisara Palitan tidak ada yang berpikiran negatif. Saya yakin itu, saya percaya itu. Yang ada mungkin sering berpikiran kurang positif saja. Itu yang ada. Jadi tidak berpikiran negatif, cuman kurang positif saja. Kadang-kadang bagi orang lain. Kotor sekali kan otak saudara-saudaranya Yusuf ini. Mungkin bisa jadi kita kemudian marah. Saya tidak bisa bayangkan jika apa yang dikisahkan dalam ayat 15 ini ada di keluarga kita. Maksudnya kita saling mengasihi saudara-saudara kita karena orang tua kita, ayah, ibu kita masih hidup. Saya tidak bisa bayangkan itu kalau itu juga ada di antara kita. Yanna matemo tuambe ta indo ta kita motiskan di mamata. Orang Toraja bilang,
Karena masih ada orang tua kita, kita masih saling mengasihi. Ketika orang tua kita sudah tidak ada, kita yang kemudian saling bertengkar dan seterusnya dengan berbagai motif, alasan dan latar belakang. Pengikat persaudaraan kita itu jangan ditentukan oleh karena orang tua kita masih hidup, jangan. Mestinya entah ayah kita, entah ibu kita sudah meninggal, kekokohan persaudaraan kita tidak ditentukan oleh itu. Kalau mereka meninggal, mereka telah mendahului kita, mestinya pengokohan persaudaraan itu harusnya semakin kuat supaya kita semakin bersama-sama menjalani kehidupan itu dengan baik. Tapi itu hal lain. Ini hanya menggelitik dan mengingatkan saja. Nah, karena pikiran kotor saudara-saudaranya yang negatif pada Yusuf, bahwa Yusuf ini baik karena ayah kita masih hidup, mereka bersiasat menyusun rencana terhadap Yusuf. Kan begitu. Jadi ada pikiran yang negatif, lalu mereka membuat rencana. Dan bisa dikatakan rencana mereka ini ya rencana bohong. Tidak ada bukti bahwa memang Yakub mengatakan seperti itu. Hanya mereka yang merencanakan. Kita bilang, kalau macam katakanlah, kita membaca dengan baik ayat 16, sebelum ayahmu mati ia telah berpesan, sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Jadi jelas ayat 15, mereka berpikiran Yusuf bisa menjahati kita, sebab itu mereka mengambil. Jadi dari pikiran mereka yang negatif, mereka mengambil kesepakatan untuk kemudian membuat rencana yang saya katakan rencana bohong tadi. Bayangkan ya, orang yang mati pun, ayah mereka yang sudah mati, dijadikan perisai untuk berbohong. Ngeri kan? Ngeri sekali. Tapi itulah hasil dari pikiran kotor, akan menghasilkan juga rencana yang kotor dan akhirnya aksi dan aplikasi praktis yang kotor. Jadi dari pikiran yang kotor, negatif, melahirkan rencana yang negatif dan kotor, pada akhirnya juga akan melahirkan perbuatan praktis aplikasi yang kotor juga dan negatif. Itu sepaket. Jadi kita sudah bisa mengerti, saudara-saudara, jika di mana-mana ada orang yang selalu kotor perilakunya, itu sudah bisa ditebak dan diketahui apa isi kepalanya. Dan itu sangat berbahaya. Pikiran kotor itu bisa memaksa kita untuk merencanakan kejahatan loh. Jadi kalau saudara-saudara selalu berpikiran negatif, berhenti. Itu bisa menjadi candu loh. Dan itu sangat membentuk pola pikir kita semakin dalam, semakin dalam. Dan kalau itu sudah menjadi candu, itu membahayakan kita. Dan apapun yang kemudian hadir di mata kita, kita bingkai itu, kita frame itu dalam pikiran negatif, akhirnya lahir rencana yang negatif dan aksi juga yang kemudian negatif, kotor. Itu yang ada dalam bacaan kita. Pasti kita marah sebenarnya pada saudara-saudara Yusuf yang bisa memikirkan Yusuf yang sudah sebaik itu pada mereka. Kok orang mati dijadikan alasan untuk menutupi ketakutan? Tapi percayalah, sangat mungkin itu juga bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Itu hal pertama. Hal kedua dalam bacaan kita, kalau misalnya kita mau menelisik lebih jauh dan lebih dalam bacaan ini, tanpa sadar sebenarnya bacaan ini mengangkat sisi yang lain jika kita mau memahaminya. Apa itu? Begini. Ternyata yang namanya perbuatan kejam di masa lalu, cepat atau lambat akan menjadi duri dalam daging di masa kini dan masa yang akan datang. Dan itu bisa menghadirkan bayang-bayang ketakutan. Renungkan saja itu. Jadi, apa yang kita lakukan yang mungkin melukai, kejam di masa lalu, cepat atau lambat itu akan jadi duri dalam daging di masa kini dan masa yang akan datang ini, menjadi satu yang sangat-sangat menjadi syarat pembelajaran untuk saya secara pribadi. Ini bukan berarti bicara soal oke lah bahwa kita mungkin mengingat semuanya dan menyesalinya, tapi itu menjadi sebuah proses pembelajaran untuk lebih berhati-hati lagi hari ini. Kan jelas mengapa saudara-saudaranya menyusun rencana yang kotor, yang negatif tadi pada Yusuf, karena perbuatan mereka di masa lalu kan pada Yusuf. Dan itu membekas dan tersimpan erat dalam memori saudara-saudaranya bahwa kita telah pernah kejam, dan karena itu hari ini kita ada dalam bayang-bayang itu. Dihantui oleh perasaan dan pikiran tersebut. Jadi itu menjadi sebuah pembelajaran yang hebat bagi saya secara pribadi, dan mudah-mudahan juga bagi saudara-saudara untuk lebih berhati-hati waspada menggunakan masa kini, supaya duri dalam daging di masa depan itu tidak semakin besar. Bahwa jika hari ini ada, mari kita sama-sama serahkan itu pada Tuhan. Jadi jika hari ini saudara-saudara masih kuat, masih sehat, masih bugar, masih gagah dan lain-lain, perhatikan langkah hidupmu. Waspadai langkah kita, waspadai tindakan kita. Berjaga-jagalah dengan perilaku kita. Gunakan dengan baik, jangan jadikan duri, jangan jadikan onak bagi orang lain, jangan jadikan perangkap dan jerat bagi orang lain. Karena jika itu terjadi, percayalah, di masa yang akan depan itu akan melahirkan bayang-bayang perasaan yang menghantui kita, cepat atau lambat. Jadi itu bukan baru hal yang baru dalam hidup ini. Jadi
Apa yang terjadi selanjutnya ketika saudara-saudaranya telah menyusun rencana dan menyampaikannya pada Yusuf? Ayat 17 bacaan kita secara khusus bagian C dikatakan di situ, lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian. Apa yang orang katakan? Yaitu tadi di ayat yang ke-17, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayam. Jadi rencana itu sudah disampaikan sama Yusuf, rencana yang negatif tadi, pikiran yang negatif melahirkan rencana itu, dan kemudian setelah Yusuf mendengarnya, menangislah Yusuf ketika orang berbicara. Demikian. Sederhananya begini, kira-kira mengapa Yusuf menangis? Yusuf ini mau bilang, kasihan betul diri saya ini, kasihan betul saya ini. Sudah sekian tahun saya ampuni kamu, sudah sekian lama kita hidup bersama-sama, sudah sekian lama saya layani kamu, sayangi kamu, sediakan makananmu, sediakan kebutuhanmu, apapun yang ada saya berikan kepadamu. Ternyata kamu tetap merasa saya punya niat jahat bagi kamu dan saya tidak mengampuni kamu. Nah, sekian tahun telah hidup bersama-sama. Jadi bayangkan ya, itu menjadi bekas yang luar biasa dalam dan sulit sekali kemudian di-uprooting itu, diangkat seutuh-utuhnya, dikasih keluar itu menjadi sesuatu yang berat sekali dari dalam hati ketika itu ada. Memori yang kelam itu sulit sekali ternyata dikeluarkan, diangkat, di-uprooting itu. Sulit sekali. Parah kan? Jadi yang namanya kesalahan itu, kalau kita mempelajari secara sederhana, itu bisa menjadi penutup bagi segala kebaikan yang telah kita terima sebenarnya kadang-kadang. Dan mata manusia itu umumnya, pikiran manusia itu umumnya memang sangat suka menyimpan dan terfokus, terpusat pada memori kesalahan itu sampai kapanpun. Dan sedikit pun tidak mau melihat bagaimana hal yang sejuta kebaikan itu telah dilakukan, telah mereka alami, dan seterusnya. Jadi jika kita sering mengalami sesuatu yang hebat telah kita berikan, hebat telah kita lakukan, tapi tetap orang berfokus pada satu titik yang lemah, itu biasa, bukan baru kali ini terjadi. Tapi kalaupun misalnya kita mengalami seperti itu, telah berjuta-juta banyak hal yang terus kita berikan dan ada orang yang tidak menerima itu dan tetap berfokus pada satu titik keretakan, kelemahan di masa lalu, tidak perlu menangis seperti Yusuf. Karena kalau misalnya kita menangis, bisa jadi kita kemudian berpikiran yang salah, negatif, lahir lagi tindakan yang salah juga kan. Jangan seperti itulah. Nah, prinsipnya adalah kalau kita kemudian membaca ayat 19 sampai 21, setelah proses itu kan Yusuf memberi kekuatan dan kemudian keyakinan bagi saudara-saudaranya jika Yusuf itu tidak diikat oleh masa lalu, bahwa itu pernah terjadi. Oke, itu pernah terjadi dan menjadi bagian dari masa lalu kita, tapi saya tidak diikat. Dan Yusuf tidak diikat oleh masa lalu. Tidak sama dengan melupakan masa lalu. Jadi tidak diikat masa lalu tidak sama dengan melupakan masa lalu. Bisakah masa lalu dilupakan? Nonsense itu saudara-saudara, itu omong kosong kalau kita bisa melupakan masa lalu. Tapi yang harus dijalani adalah jangan diikat masa lalu. Jadi sepanjang pikiran ini masih berproses dengan baik, percayalah masa lalu itu sulit sekali dilupa. Tapi prinsipnya adalah jangan diikat oleh masa lalu. Nah, bagaimana itu diikat masa lalu? Laki-laki dulu misalnya gini. Jika dulu masih gagah, rambut masih hitam, masih kuat kemana-mana, lalu sekarang merasa ya sok jagoan karena mengandalkan masa lalu, itu yang disebut diikat masa lalu. Jadi dulu kita menjadi orang yang sangat ditakuti, itu dulu. Lalu sekarang kita merasa sok jagoan karena masa lalu kita, itu namanya diikat masa lalu. Dia bukan melupakannya, dia tetap ingat bahwa masa lalu dia powerful, dia begitu hebat. Lalu saat ini dia masih sok-sok jagoan karena mengandalkan itu. Bukan dilupakan, tapi dia diikat oleh masa lalu, itu maksudnya. Dia tetap merasa jika dirinya masih berkuasa gagah, padahal sudah jauh berbeda. Tidak menyadari itu, kita tidak bisa lupakan itu, bahwa dulu kita muda, dulu kita kuat. Tapi jangan diikat kalau memang kita sudah berubah. Tidak boleh. Kita tidak melupakannya, tapi jangan diikat. Jangan diikat masa itu, sadari jika kita sudah berubah. Atau contoh sederhana, ini bukan dalam rangka mendiskreditkan perempuan atau wanita, bukan sama sekali. Tapi hanya contoh perbandingan saja. Misalnya, jangan-jangan mengapa jenis kosmetiknya perempuan itu sampai puluhan jenisnya? Saya tidak tahu sih, tapi pikiran saya begitu saja. Atau katakanlah beberapa jenisnya. Jangan-jangan karena diingat masa lalu. Dia ingat bahwa dia masih mau mempertahankan penampilannya yang 17 tahun. Dia ingat itu, bahwa ketika dia 17 tahun, 20 tahun, wah begini sekali. Dan karena itu, dia ingin mempertahankan penampilan yang 17 tahun itu, padahal dia sudah 71 tahun. Nah, bagaimana cara mempertahankan? Ya itulah tadi. Dimacam-macam lah gunakan untuk merawat semua yang ada. Nah, ditampik kiri kanan orang tua aja bilang segala modelnya. Saya tidak katakan jangan lakukan perawatan, silakan. Itu hal yang baik.
tapi melakukan perawatan untuk kesehatan dan bugar. Bukan lebih pada soal, ya karena dulu saya mau menghadirkan kecantikan saya di masa lalu, di hari ini. Itu diikat masa lalu. Bukan melupakannya, tapi diikat. Nah, kadang-kadang itu yang menjadi soal. Nah, masa lalu bukan untuk mengikat kita, saudara-saudara. Bukan. Itu harus menjadi jembatan untuk lebih baik hari ini. Jadi kalau masa lalu mungkin bangga, hebat, dan seterusnya, itu bukan untuk dilupakan, tapi menjadi jembatan untuk lebih baik hari ini. Entah itu baik ataupun tidak baik, harus menjadi jembatan hari ini. Sebaik apapun masa lalu kita, atau seburuk apapun, itu harus membuat kita merasa bahwa hari ini adalah kesempatan untuk lebih berbuat baik lagi dari masa kemarin. Kalau di masa lalu mungkin ada aksi heroik yang kita lakukan, atau ada aksi yang justru tidak heroik atau melukai orang lain, maka hari ini mesti menjadi jembatan untuk terus menjadi semakin baik hari ini. Tidak ada pilihan lain. Kita tidak bisa mengatakan bahwa hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin. Justru hari ini adalah hari yang terbaik bagi kita, yang Tuhan siapkan untuk justru berbuat lebih baik dan terbaik lagi setiap masa. Jadi masa lalu dipakai Allah untuk membuat kita menyadari kehidupan kita ini adalah tangannya. Dan masa lalu itu bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan yang baik, tapi justru menjadi dasar untuk melakukan yang terbaik setiap hari. Itu yang Yusuf kerjakan dalam bacaan kita, bahwa dia mengalami masa lalu yang tragis, yang buruk dari saudara-saudaranya di masa lalu. Justru itu dijadikan alasan oleh Yusuf untuk memberi yang terbaik bagi saudara-saudaranya. Jadi jelas masa lalu itu dipakai untuk semakin menyatakan kebaikan, bagaimanapun model dari masa lalu kita itu. Jadi bagaimanapun yang terjadi dari masa lalu kita itu harus menjadi dasar untuk tetap memberikan dan melakukan yang terbaik bagi sama. Jika sudah begini prinsip kita, itulah yang kemudian tema kita maksudkan, hidup bersesama bagi kemuliaan Allah. Jadi hidup bersesama itu harus didasarkan pada memuliakan Allah. Yang mana yang disebut memuliakan Allah itu tadi, bahwa model masa lalu saya mungkin menyakitkan, penuh pengkhianatan, penuh kekerasan, kekejaman, tapi itu tidak menghalangi saya untuk juga still give the best for the other people. Saya tetap memberikan yang terbaik bagi orang lain. Itulah yang disebut saya hidup bersesama karena memuliakan Allah, untuk kemuliaannya. Karena kalau untuk kemuliaanku, pasti yang masa lalu yang buruk itu tidak bisa jadi baik hari ini. Karena bukan untuk kemuliaannya, tapi untuk kita. Nah, jadi kalau mau hidup bersama demi kemuliaannya, tidak ada pilihan lain. Itu saja dasarnya. Dan ini yang kemudian menjadi perenungan yang hebat bagi kita. Kalau misalnya sudah demikian, ya itu yang kemudian akan memuliakan. Coba renungkan seperti ini. Jika kita punya prinsip pendendam atau diikat masa lalu, ya kita akan terus menjaga jarak. Kenapa? Karena ada sisi trauma dalam diri kita. Nah, saya belum terlalu dan tidak punya kesempatan untuk mendalami yang namanya trauma, tapi saya tidak tahu dengan saudara-saudara. Baru-baru saya dapat kesempatan dari beberapa hari yang lalu melihat yang namanya film Senyam, The Look of Silence. Itu film yang dibuat dalam rangka menceritakan, mengungkap soal perspektif peristiwa 65 itu, G30 SPKI itu dari perspektif korban. Dan bayangkan, sudah 50 tahun yang lalu lebih, itu masih tetap menjadi sebuah trauma yang luar biasa mendalamnya dalam diri mereka. Kekerasan dan kekejaman itu luar biasa mendalamnya, dan sulit sekali kemudian kita katakan bahwa itu mau dipulihkan. Jadi memang susah. Oh, ketika Yusuf ada dalam posisi yang bisa mengampuni, bisa memulihkan traumanya itu, tidak ada pilihan lain. Itu karena kasih Allah, itu karena kekuatan Roh Kudus, dan itu karena dia tahu memuliakan Allah. Jadi kita bisa bayangkan bahwa memang betapa sulitnya untuk hidup bersama dalam kemuliaan, dalam rangka kemuliaan Allah itu, karena kita selalu diikat dengan betapa perihnya, betapa traumatisnya kita, betapa kita diikat dan dikungkung oleh perasaan yang begitu, ya katakanlah rasa batinnya itu sangat sakit. Memang sulit sekali saudara-saudara. Saya mempelajari, merenungkan bahwa memang sulit kalau kita bicara soal trauma yang mau dipulihkan. Itu hal yang berat, tapi ketika kita mau menyerahkan itu dalam kaitan dengan bahwa kita belajar untuk terus memahami bahwa bagaimana Allah membentuk kita, tidak menjadikan kita untuk melakukan hal yang sama. Tidak.
Paling tidak kalau kita belum bisa melangkah untuk memberikan yang terbaik, paling tidak itu tidak perasaan yang trauma, yang membekas, yang berat di masa lalu, tidak menggiring kita untuk melakukan dan memikirkan hal yang sama bagi mereka. Paling tidak kita menahan untuk belajar mengelola hati dan pikiran kita sendiri. Itu hanya bisa dilakukan dalam hidup bersama kalau kita belajar untuk memahami bahwa kehidupan saya ini untuk kemuliaan Allah. Itu berat, saudara-saudara. Nah, renungkan ya, jika itu yang kemudian Allah lakukan terus-menerus dalam Kristus, bahwa kita diikat dalam relasi kita dengan Allah itu oleh masa lalu kita. Tapi Allah kan tidak mengikat kita dengan masa lalu kita, tapi justru dengan mengikatnya dengan kasih-Nya. Nah, bayangkan kalau Allah mengikat kita dengan masa lalu kita, mau jadi apa kita? Tapi karena Dia ikat kita dengan kasih-Nya dan masa depan yang lebih baik, maka apa yang kemudian menjadi pemberontakan dan proses perlawanan kita di masa lalu itu tidak dijadikan Allah menjadi catatan untuk membawa kita kepada kebinasaan, tapi justru itu dijadikan Allah untuk mendatangkan keselamatan. Syukur Allah, kita dalam Kristus yang terus diajarkan oleh gereja, sikapnya adalah Allah yang murah hati, maha pengampun, dan tidak ditimpakannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Dan Dia terus melakukan, memberikan yang terbaik. Nah, itu juga menjadi catatan dalam hidup bersama dengan siapapun. Bagi Allah, masa lalu kita itu yang penuh dengan pemberontakan dan pengkhianatan kepadanya misalnya, justru menjadi alasan bagi Allah untuk semakin mengasihi kita. Tapi jangan artikan salah ya, karena itu saya semakin mau mengkhianati dan melawan Allah supaya Dia semakin mengasihi saya. Itu yang Paulus katakan, jangan menyanyiakan dan menganggap murahan itu yang namanya anugerah, keselamatan dan pengampunan Allah. Jangan diplesetkan seperti itu. Allah terus membuat kita untuk belajar bahwa apa yang kemudian terjadi, kita belajar untuk menjadikannya terus-menerus serupa dengan Kristus, tetap memberikan yang terbaik, tetap memberikan kasih dalam segala kehidupan semata-mata untuk kemuliaan Allah. Tuhan memberkati hidupmu, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, limpah syukur yang hebat yang kami nyatakan kepadamu bahwa Tuhan memberikan kami pengajaran yang hebat dalam Roh Kudus hari ini, bahwa masa lalu yang mungkin penuh dengan pengkhianatan, entah kami yang mengalaminya, yang kemudian mengalami luka batin yang hebat, kami percaya bahwa begitu sulit untuk memulihkan itu jika kami terus diikat oleh masa itu dan tidak melupakannya. Tapi ketika kami belajar bahwa itu dipakai Allah untuk menjadikan kami hari ini belajar menerima kenyataan dan terus menata hati kami dalam cara berpikir Allah, dalam pertolongan Roh Kudus, kami tahu kami lemah untuk bisa merengkuh kerapuhan kami, untuk bisa merangkum segala bentuk keterbatasan kami dalam bersesama untuk kemuliaan Tuhan. Tapi dalam Roh Kudus-Mu, tolong kami yang lemah, tolong kami yang terbatas, sedikit demi sedikit kami terus bertumbuh untuk menjadikan masa lalu semakin berbuat yang terbaik bagi sesama, semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kehidupan semua anak-anak-Mu, berkati jika ada yang sakit, tolong jika ada yang bergumul, terus memberkati pemerintah kami, terus berdoa untuk proses pemutusan mata rantai pandemi COVID-19. Berikan kami kekuatan pengharapan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun kami keluar dari segala bentuk persoalan dengan cara Tuhan sendiri. Dengarkan doa kami Tuhan, jawablah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hai guys, terima kasih sudah nonton video kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel kali ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like video kali ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. See you next time guys, dadah.